Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Hari ini kita belajar mengenai menghormati orang tua. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-35, ayat 27 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Kawan sehati dalam Tuhan, anak kembar Esau dan Yakub hampir tidak pernah bersama dalam arti bersehati. Bahkan sejak dalam kandungan pun mereka berkelahi. Waktu kanak-kanak Esau dekat sama ayahnya dan Yakub dekat sama ibunya. Waktu dewasa mereka berpisah. Tetapi waktu ayah mereka mati, mereka datang dan bersama-sama sehati, serasi, seirama untuk menguburkan ayahnya. Apakah ini yang disebut oleh orang Jawa mendem jero dan mikul dhuwur asmane wong tua? Mungkin tidak. Tapi inilah wujud nyata rasa hormat dan kasih seorang anak kepada orang tua. Di rahim ibu mereka disatukan dan berkelahi. Di pusara ayah mereka disatukan dan saling mengasihi. Kawan sehati dalam Tuhan, kisah Esau dan Yakub di pusara ayahnya diapit dengan daftar silsilah keturunan Yakub. Kejadian 35, 22 sampai 26. Dan daftar silsilah keturunan Esau, Kejadian 36. Keturunan Esau banyak sekali dan terdapat raja-raja yang berkuasa, bahkan sekalipun waktu itu Israel belum pernah ada raja. Sebaliknya keturunan Yakub hanya 12 yang nantinya menjadi bangsa pilihan, yang nanti akan menurunkan Mesias Juru Selamat. Ingatlah waktu itu anak laki-laki adalah berkat yang tak terkira. Sebagai penerus wangsa, suatu kebanggaan bagi keluarga yang dikenan oleh Sang Pencipta. Inilah kebenaran. Sebagaimana ditulis dalam hukum Taurat. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormat kepada orang tua seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Bahkan Tuhan menjanjikan berkat bagi siapa saja yang melakukannya. Umur panjang, rezeki, dan tanah yang diberkati. Kalau Anda masih diberi kesempatan hidup bersama orang tua, artinya ayah dan ibu masih hidup saat ini, janganlah sampai kesibukan Anda melupakan waktu untuk sholat, datang dan memberi waktu untuk menyenangkan orang tua. Atur jadwal yang rutin, terencana dan rapi, orang tua akan senang dikunjungi dan ditemani. Doa restunya yang mungkin tak terucap,
akan sangat berarti bagi hidup Anda dan anak cucu. Tapi kalau orang tua sudah di pusara, ya apalagi. Tapi masih ada orang tua di sekitar Anda. Mereka butuh teman, butuh orang mendengar kisahnya, butuh perhatian, pelayanan lansia yang sering terlewatkan. Padahal hal ini penting dan memberkati. Semoga kisah ini menggugah kita untuk selalu menghormati orang tua atau orang-orang tua di sekitar kita, senior kita. Karena ada berkat yang disediakan Tuhan bagi perilaku seseorang yang hormat kepada orang tua. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas contoh konkret yang dilakukan oleh Esau dan Yakub. Saat mereka hidup sering tidak pernah bersehati. Tapi ketika Ishak meninggal, mereka bersehati, mereka rukun, mereka bersatu, mereka bersama untuk menguburkan ayahnya sebagai wujud hormat mereka kepada ayahnya. Bapak, terima kasih atas firman-Mu yang meminta kami hormat kepada orang tua. Dan terima kasih atas janji-Mu memberkati orang yang menghormati orang tua. Ajar kami untuk melakukan itu. Dan buat kami setia seperti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.